Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Holili di GS Channel ya, atau GERD Sehat Channel teman-teman. Oh ya teman-teman, di video kali ini saya akan membahas tentang cara atasi kecemasan nih teman-teman ya. Yang mana kecemasan ini faktor penyebab kalian itu sakitnya yang bikin lama teman-teman ya. Kenapa sih kok udah 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan, bahkan setahun, 2 tahun, 3 tahun dan seterusnya kok nggak sembuh-sembuh? Nah, ini faktor kecemasan teman-teman ya, penyebabnya juga. Atau bisa dibilang kalau katanya dokter itu anxiety teman-teman ya. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang itu teman-teman, dan akan memberikan solusi ke teman-teman yang mengalami hal yang serupa ya teman-teman ya. Oh ya teman-teman, di video ini yaitu tepatnya di hari kedua yaitu bulan Ramadan teman-teman ya. Untuk teman-teman yang berpuasa saya ucapin selamat menunaikan ibadah puasa ya teman-teman ya. Oh ya teman-teman, untuk teman-teman yang baru gabung dengan channel ini, kebetulan ini channel baru juga kan ya, jangan lupa diklik tombol like, komen, dan subscribe-nya teman-teman. Agar apa? Agar channel ini atau video ini lebih baik lagi ke depannya, dan saya juga akan agar lebih semangat lagi lah itu ya, agar lebih semangat lagi kontennya gitu teman-teman ya. Oh ya teman-teman, untuk teman-teman saya tanya dulu nih sebelum saya mulai ya, bagaimana kabar kalian? Semoga di bulan ini, di Maret ini ya, di Maret ini, Maret, April, Mei, Juni, dan seterusnya, intinya di tahun 2025 saya doain semoga teman-teman semua ini yang nonton video ini, yang nonton channel saya doain semoga sembuh ya teman-teman ya. Sembuh dari dari asam lambung kalian yang kalian hadapi saat ini ya. Oh ya teman-teman, seperti yang tadi ya, yang saya sebutkan, saya akan membahas tentang anxiety teman-teman, atau penyakit, tepatnya ya penderita asam lambung yang tidak sembuh-sembuh ya, yaitu adalah kecemasan. Tapi sebelum saya membahas itu, seperti biasa teman-teman, saya akan menunaikan tugas saya, yaitu apa? Saya berjanji untuk membalas saya akan berjanji membalas komentar teman-teman yang masuk ke channel saya ini satu persatu ya, sebisa mungkin. Tapi ya kalau misalkan banyak komentarnya, saya ambil yang pokok aja ya. Nah, di sini ada teman kita yang tanya, itu ada 2 orang ya, yaitu Mbak Fitri, ini Fitri ya, cewek ya pastinya, terus sama Mas Bagus nih, ada 2 orang. Nah, kita langsung bahas ke Mbak Fitri dulu ya, yaitu pertanyaannya Mbak Fitri. Nih kalian boleh lihat nih, ini pertanyaannya beliau ya, nih baca coba. Kak, pernah ngerasain sakit tulang iga bagian kiri nggak? Bagian kiri nggak? Rasanya tuh nggak nyaman. Nah, Mbak Fitri, sebenarnya nih bukan sebelah kiri doang ya, jujur aja, bukan sebelah kiri doang, yang kanan pun nanti pasti ngerasain. Biasanya sepengalaman saya dulu pada tahun 2021 itu habis kiri biasanya pindah ke kanan, setelah kanan balik lagi ke kiri, terus gitu. Sampai kapan? Nah, sampai kalian itu bisa dibilang mendekati kesembuhan. Paling tidak nih, itu kurang lebih 1 minggu atau 2 minggu yang bakal kalian rasain. Setelah itu baru dah berubah tuh nanti ya, berubah ke kiri atau ke kanan gitu, pindah tuh. Terus ada lagi sebenarnya itu, bukan cuma itu. Kalau masih di daerah sini ya, di tulang iga ini, bukan itu aja, nanti itu biasanya akan terasa ada gelembung-gelembung, biasanya seperti itu ya Kak ya, biasanya seperti itu Kak, biasanya akan ada gelembung-gelembung begitu Kak ya. Oke Kak Fitri, sudah saya jawab ya, tapi saya akan ngasih saran nih buat Kak Fitrinya ya, boleh kan ya? Selain bertanya, saya kasih saran dan solusi mungkin ya, bisa jadi. Ini kalau kayak gini, kakaknya banyakin aktivitas ya, karena itu ada di pergelangan tulang tuh, deket tulang. Soalnya apa? Itu ada di daerah sini atau di belakang dia nanti, begitu. Bahkan kayak akan ada yang nombak dari belakang gitu ya. Terasa ada yang nombak dari belakang. Bentar. Bahkan seperti itu ya Kak ya. Jadi saya ngasih saran ke kakak itu untuk apa? Untuk
banyakin gerak. Dulu nih solusinya nih, dulu saya waktu sakitnya itu saya main bulu tangkis kak, ya bawa main bulu tangkis, tapi jangan loncat ya, ingat jangan loncat ya, apalagi kakak misalkan divonis oleh dokter GERD misalkan gitu, jangan loncat kak ya, karena klep yang di sini ini longgar kak ya, jangan loncat biar cairan asam lambung kakak tuh nggak naik, biar nggak naik ke kerongkongan. Kalau naik ke kerongkongan maka dada panas, itu yang akan terjadi kak ya. Jadi saya nyaranin kakak main bulu tangkis saja, ada aja adik saudara kayak siapa, main aja, pasing-pasing aja begitu ya. Intinya jangan ini kak, jangan loncat ya, saya ngasih solusi di situ. Terus kalau bisa kenain panas badannya ya. Terus pertanyaan yang kedua nih, yaitu dari Mas Bagus ya, dari Mas Bagus. Ini pertanyaannya nih. Ini nih ya. Apa tenggorokan banyak lendir juga Mas? Nah, kalau yang banyak lendir ini biasanya itu masih awal-awal ya. Sepengalaman saya ya. Itu awal-awal. Saya sering kadang mandi nih. Kan maaf nih ya, saya praktekin nih, maaf nih. Saya gosok gigi gini, nunduk gini, ini kadang air liur keluar, lendir tuh keluar kadang. Maaf nih, saya bukan bicara jorok ya, tapi iya emang pernah saya Mas Bagus, saya tuh pernah ngalamin yang serupa dengan Mas ya. Lendir itu keluar ketika saya itu kurang lebih pertama ya, hari pertama sebelum saya sakit beneran, sebelum jatuh sakit kayak emas ini, itu saya hari pertama itu makan tuh kok campur lendir ya gitu, kok ada air liur keluar gitu, meler gitu loh istilahnya, kayak meler gitu keluar gitu dari sini ya. Bener ya Mas Bagus ya. Terus kalau solusinya di situ Mas Bagus nih, kalau misalkan baru nih sakit sekarang 2, 3 atau sampai 1 bulan lah, 1 bulan pertama tuh saya nyaranin Mas ke dokter dulu ya. Biar apa? Biar diobatin ya. Kalau masih awal, tapi kalau udah dapat 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan keluar lendir seperti itu, Mas harus bersih jadi orang. Keluar lendir ya gitu, keluarkan dah, buang tuh. Tapi beda sama air liur. Ingat, air liur itu mampu kalau misalkan nih ada virus nih atau bakteri yang Mas makan ya, nah air liur itu berfungsi membunuh si bakteri tersebut Mas, mampu membunuh ya. Berbeda sama yang tadi lendir yang keluar ya kata Masnya ini ya, berbeda itu ya. Jadi solusi dari saya, kalau misalkan dari 1 hari sampai 1 bulan lah, selama 1 bulan itu Masnya ke dokter, obatin itu ya. Nanti kalau udah lebih dari 1 bulan, udah biarin dah. Kalau misalkan keluar lagi ya tadi itu caranya ya. Tapi beda sama ludah. Kalau ludah mending kalian telan, karena ludah itu bisa membunuh bakteri ya. Oke teman-teman, ini udah 2 pertanyaan saya jawab ya. Dan untuk Mas Bagus, saya nggak punya utang juga, Mbak Fitrinya ya sudah nggak punya utang ya, karena sesuai apa yang saya sampaikan ya, saya akan usahakan untuk menjawabnya ya. Oke, terima kasih untuk Mbak Fitri sama Mas Bagus sudah mau komentar di channel ini ya. Nah, sekarang langsung ke pokok pembahasannya, yaitu apa? Cara kendalikan yaitu anxiety atau kecemasan teman-teman. Pikiran kalian itu yang bikin kalian lama sakitnya. Dan efek sampingnya apa? Nah, efek sampingnya ada teman-teman ya. Kalau kalian banyak pikiran seperti itu, panik attack kayak gitu tuh ya, banyak teman-teman ya. Nih kalian boleh tonton ini, coba kalian tonton ini ya. Nih, Tahu nggak sih Kak, kenapa awalnya itu? Aduh, aku kurang tahu ya. Kalau awalnya itu agak susah dicari rootsnya sebenarnya. Tapi ya mungkin memang kita sebenarnya harusnya bisa mendeteksi lebih dini kalau kita itu punya kecemasan berlebih. Aku tuh dulu juga kayak gitu, maksudnya kayak suka tiba-tiba ngerasa ini mata gue kayak ada yang salah deh, kayak gue takut mata gue buta deh.
takut ini dia sampai di endoskopi padahal nggak ada sakit apa-apa. Sebenarnya harusnya orang terdekat ketika itu bisa menyadari bahwa ini orang ada gangguan kecemasan, contohnya seperti itu. Mungkin ya, ini juga masih mungkin. Tapi kan 10 tahun lalu aku udah ngalamin, ya mungkin mami aku juga tidak tahu bahwa itu adalah gejala panic attack, yang mana sepertinya panic attack, mental health itu kita lebih kedengaran tuh kan belakangan ini. Zaman dulu kan kayak nggak ada kayak gitu-gitu ya. Ya harusnya sih bisa dideteksi lebih dini. Jadi kalau kita punya kecemasan yang terlalu berlebihan untuk hal-hal yang belum terjadi atau hal-hal yang sebenarnya nggak ada, harusnya orang terdekatnya cepet nanggulangin saat itu sih. Nah Kak, masih ada rasa kecemasan nggak sih sampai saat ini? Jadi kan gimana ya, jadi kayak kita tuh kayak gini ya tenang santai aja, tapi kita nggak tahu nanti amit-amit ya, misalnya lagi baca buku aja bisa tiba-tiba kayak ini gua kenapa ya, kok nggak enak ya apa, terus tiba-tiba pikiran itu kayak terus menerus gitu supaya bikin kita makin takut diri kita sendiri gitu ya, sampai akhirnya heart rate naik apa segala macam, sampai secara fisik juga akhirnya berasa karena sampai kesemutan kalau amit-amit ya, kalau udah parah banget. Nah, kalian udah tonton kan Mbak Gita Sinaga ini orang yang pernah mengalami anxiety teman-teman ya. Itu faktor penyebab kenapa si asam lambung itu lama sakitnya itu tadi teman-teman ya. Seperti yang disampaikan Mbak Gita ini ya. Itu yang bikin orang-orang lama sakitnya teman-teman. Nah, yang bikin lama itu, jadi di video ini saya memberikan solusi sekaligus ya. Dan efeknya seperti apa nih? Ayo kita bahas itu. Yang pertama itu teman-teman ya, untuk mengatasi yang seperti Mbak Nagita ini ya. Karena apa? Karena ke dokter, ingat teman-teman ya, endoskopi itu mahal teman-teman ya. Endoskopi itu mahal, 2 jutaan kalau nggak salah itu ya. Tergantung daerah sih. Ingat, endoskopi mahal. Yang pertama itu yang harus kalian kerjain agar kecemasan kalian itu yang berlebihan kayak Mbak Nagita tadi, Mbak Gita ya, itu solusi pertama olahraga teman-teman. Nah, berbeda dengan orang yang sakit asam lambung. Mbak Gita kan tadi nggak sakit asam lambung kan, beliau nggak menceritakan asam lambung, nggak, cuman dia bilang sakit perut kadang gitu efeknya. Nah, untuk yang sakit asam lambung ini, yang nonton channel saya, nah solusinya itu olahraga yang pertama teman-teman ya. Olahraga apa? Ingat, bukan olahraga lari jauh gini, lari cepat, enggak. Jalan kaki teman-teman. Kalau kalian di perkomplekan, di perumahan, kalian keliling komplek itu. Ya, keliling komplek itu dah. Paling tidak 100 meter atau 200 meter per hari, setiap hari. Jangan sampai tidak jalan ya, kalian harus jalan teman-teman ya. Selama masih sakit kalian harus jalan. Itu yang pertama teman-teman. Terus yang kedua, jaga 3P, wajib hukumnya nih ya. Jaga 3P ini wajib hukumnya. Bagi siapa? Bagi kalian semua yang sakit, wajib hukumnya, nggak ada kata tidak. Terus yang ketiga teman-teman, ini biasanya susah nih, bahkan orang-orang tidak akan menyadari apa itu, yaitu belajar tenang teman-teman ya. Kunci dari kesuksesan kalian untuk sembuh dari asam lambung itu belajar tenang. Itu yang ketiga teman-teman. Terus yang keempat, nggak ada ya yang ketiga, cuman ya sampai yang ketiga ya itu dah ya. Yang pertama olahraga, kedua jaga 3P, yang ketiga itu ini ya, belajar tenang ya, belajar tenang. Terus efek sampingnya apa jika kalian tidak jika kalian itu membiarkan misalkan hal itu terjadi, efek sampingnya itu apa? Biasanya nih pundak sini nih ya, yang pertama pundak sini nih tegang biasanya, nyilu gimana gitu, kayak pengen dipijet gitu, tapi pas dipijet hilang bentar, ada lagi setelah 1 jam 2 jam ada lagi. Kayak gitu efeknya teman-teman ya, kalau kalian biarkan tuh ya. Terus yang kedua, mata berat teman-teman. Nah, di sini nih, daerah sini nih berat nih rasanya nih, dialis nih. Nah, di sini nih berat rasanya, ngilu kayaknya. Kayak orang-orang ngantuk gitu modelnya ya. Tapi nggak ngantuk, biasanya seperti itu. Terus yang ketiga itu mudah emosi teman-teman. Ya, itu biasanya efeknya, mudah emosi.
Yang keempat teman-teman, perutnya itu gampang bunyi atau kayak bunyi apa ya, bukan kayak orang lapar, tapi bunyinya itu kayak gelembung, gluk 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 gitu bunyinya teman-teman ya, bunyinya seperti itu. Nah, solusi dari saya, setelah kalian menjalankan ini ya teman-teman ya, yang 3 ini ya, dari olahraga, jaga 3P, belajar tenang. Nah, kalau kalian udah menjalankan semua itu, satu yang terakhir, dekatlah kalian dengan Sang Pencipta ya, mendekatkan dirilah kalian. Itu terakhir ya, saran saya ya. Karena apa? Karena semua kunci kesembuhan ada di tangan Yang Kuasa ya. Oke teman-teman, mungkin videonya sampai di sini saja ya. Saya akhiri ya videonya ya. Saya Holili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.